Di sini di Pokdakan HD Jaya, Kabupaten Ciamis, Desa Tanjung Sari bersama Kang Cemoy, teman kita di dunia maya dan di dunia nyata ya Kang Cemoy. Salam berbahagia, salam pembudidaya perikanan Ciamis. Nah, di sini kedatangan tamu, saya didatangi sama warta sekitar. Oh, tim warta sekitar ya. Mudah-mudahan cerita saya bisa menginspirasi teman-teman tentang budidaya ikan koi. Budidaya ikan koi dari tahun 2015. Yang awalnya saya itu bukan pembudidaya ikan koi, saya pembudidaya ikan gurame. Saya binaan Kang Sopyan yang ada di Pamarican, yaitu kelompok Margo Gesang. Lahir kelompok HD Jaya waktu itu masih desa Langkapsari ya. Kita masih desa Langkapsari dan sekarang udah desa Tanjung Sari. HD Jaya terus berkembang sampai sekarang budidaya ikan koi. Budidaya ikan koi di HD Jaya tahun 2015. Budidaya ikan koi yang ada di HD Jaya kebanyakan sih yang paling sering itu gosanke, termasuk sowa, sanke, kohaku. Dulu waktu perkenalan ke ikan sih masih punya teman di Kabupaten Ciamis ya, daerah Sedekan. Tapi itu nggak sampai ke arah budidaya. Waktu itu masih tahap pengenalan. Nah, untuk memperluas pengalaman, pengetahuan, dan yang lainnya, saya belanja ke daerah Jawa Timur. Termasuk 3 kabupaten yang ada di Jawa Timur, yaitu Kediri, Blitar, Tulungagung. Saya coba perkenalan sama teman-teman di sana, dan sambil transaksi beli indukan dan benih-benih yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi indukan dan sudah bisa berkembang biak di Kabupaten Ciamis. Berlatih budidaya ikan koi itu sebenarnya karena saya anak seorang pembudidaya ikan mas dulunya. Waktu saya tinggal di Buniseri, saya kelahiran orang Ciamis Utara ya, daerah Buniseri. Jadi saya masih hobi ikan itu dari awal. Memang ada spek budidaya ikan koi itu tidak terlalu jauh dengan ikan mas. Cuman perbedaannya itu cara menyilangkan indukan yang tepat dengan genetiknya itu lebih penting. Dan cara penanganan indukan supaya indukan itu tetap bisa terjaga kesehatannya. Itu aja sih yang paling penting di masalah budidaya ikan koi dengan perbedaannya dengan ikan mas. Tapi saya tidak cukup di sana. Saya mempelajari budidaya ikan koi itu mengundang teman-teman dari Tulungagung, dari Blitar, dari Kediri, dari Situbondo juga pernah ya teman-teman dari sana. Bahkan karena keinginan tahu saya yang lumayan tinggi dan ingin bisa disampaikan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis, saya pernah belajar juga langsung turun ke 3 kabupaten di Jawa Timur. Kalau urusan ukuran ikan koi di sini paling kecil 45 cm ya. Kalau indukan yang udah bisa diindukan itu ikan koi lokal tulen ya. Nah, tapi untuk ikan koi yang sekarang banyak di breeding itu yang ukuran 60 sampai 70 cm. Termasuk ada 2 ikan impor jenis susui dan kohaku ginrin sudah di breeding bulan kemarin dan anakannya ada di kolam-kolam pembesaran. Termasuk di pembesaran itu bukan hanya di HD Jaya saja, karena HD Jaya itu bermitra dengan
teman-teman baik di Pangandaran, di Banjar, apalagi di Ciamis untuk bermitra plasma pendederan pembesaran jenis ikan-ikan koi yang telah dipilih dan diseleksi oleh tim DHD Jaya bersama Paguyuban Koi Galuh Ciamis. Oh, harganya sih nggak terlalu mahal sih, Kang. Sebenarnya malu saya kalau cerita-cerita tentang harga ikan koi. Kalau harga ikan koi di punya pam besar-besar kan bisa puluhan bahkan ratusan juta. Di DHD Jaya nggak mahal, cuman harga 17 juta gitu, 5 juta. Nggak terlalu mahal lah, Kang, di sini mah. Cuman ya alhamdulillah sih kalau hasil anakannya udah banyak yang lumayan jadi juara. Nah, ini adalah pembuktian sedikit prestasi-prestasi di ajang koi show tingkat nasional. Oh, tentu dijual, bukan dari hasil plasma. Begini loh, Kang, apa sih yang sebenarnya yang dibilang sama HD Jaya tadi itu plasma ya? Teman-teman pembudidaya perikanan Ciamis, baik itu teman-teman yang awalnya budidaya gurame, budidaya ikan nila, bahkan ikan lele juga ada. Sekarang mereka berbagi budidayanya, spek kolamnya dibagi-bagi dengan ikan hias, yaitu ikan koi. Jadi gini, dari HD Jaya itu biasanya benih di ukuran harga 4.000 sampai 5.000 ya, ikan pilihan dideder di mitra, ditarik dengan oleh HD Jaya, tim HD Jaya ditarik dengan angka 15.000 itu dengan jangka waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, peluang-peluang di sana kami perluas ke Kabupaten Ciamis dan sudah lumayan sekarang siklusnya tiap bulan kami bisa panen dengan ribuan ikan koi yang bisa dipasarkan di Ciamis. Bahkan ke luar daerah Kabupaten Ciamis sekarang ikan-ikan koi Ciamis sudah bisa tembus, alhamdulillah. Kalau di HD Jaya sih nggak lama, Kang, cuman 1 bulan setengah, Kang. Soalnya ukuran 1 bulan setengah itu ikan udah bisa disortir dengan size rata-rata 46 sampai 57. Nah, itu biasanya kalau ukuran ikan koi pilihan bisa di angka 5.000 sampai 10.000. Kalau ikan kelas 2-nya bisa 2.000 sampai 3.000 per ekor ya. Nah, kalau ikan apkirannya alhamdulillah kalau di Ciamis sih ada penampungnya. Itu lumayan dijual dengan sistem literan. Oh, kalau paling jauh saya menjual paling Tangerang, Bandung, Tasik. Tapi alhamdulillah sekarang sih kalau di masa pandemi ini sebenarnya keluar kota justru malah belum bisa kebagian banyak. Soalnya di Kabupaten Ciamis aja sekarang mungkin karena orang banyak main di rumah ya, jadi kebutuhannya signifikan, Kang, lebih banyak kejual di lingkungan Kabupaten Ciamis. Intinya peluang ikan koi itu justru di saat pandemi ini luar biasa, dapat dikatakan bisa berpeluang emas lah, berpenghasilan yang lumayan lah. Kalau penyakit biasanya kalau di alam terbuka itu air monas ya yang paling banyak ditemukan oleh para pembudidaya ikan koi. Tapi kalau di sini alhamdulillah sih air monas ada kurang. Paling juga kalau ikan-ikan besar itu kenanya hikui dari faktor kualitas air, Kang. Hikui itu apa, penyakit semacam daging jadi tapi menyerang warna gitu. Biasanya ruksak ke sisit. Nah, itu cara penanganannya seperti apa, Kang? Oh, kita harus diambil ikannya dan dikarantina, terus dikasih antibiotik, obat-obatan, segala macam hal.
Yang pasti ikan harus dipisah dan diangkat dan lalu dikarantina. Nah, kalau masalah pakan tergantung ya arah kemana kita tujuan pelihara ikannya. Kalau hanya ikan buat indukan ataupun sekedar hobi, kita tetap memperhitungkan budget ya. Kita lihat dengan level ikan tersebut. Misalkan kalau ikan kualitasnya hanya sebatas indukan atau kualitasnya sederhana, mengejar pertumbuhan saja, kita paling gunakan semacam jenis Kohaku, Wulan, atau Breeder Pro. Bahkan kalau teman-teman sih banyak yang pakai Hiroyuki juga. Nah, tapi beda kalau dengan ikan-ikan kontes, ikan-ikan kipingan, kita pasti gunakan dengan pakan-pakan yang kualitasnya lebih tinggi. Kebanyakan sih pakainya seperti Saki Hikari, Diffred, Wulan, Purwait. Soalnya kalau pakan buat ikan kontes itu kita harus tahu dulu gimana posisi ikan, mau diapakan ikan, tujuannya kemana, apa kita kejar body, apa kita kejar warna, apakah kita kejar kualitas shining. Nah, itu jelas beda. Misalkan mau kejar warna, kita harus pakai pakan color. Pakan colornya apa sih gitu kan. Kualitas, harga tentu menjamin dengan hasil kipingan juga. Oh, kalau di sini sih nggak banyak ya. Kalau untuk ikan koi paling berapa ya? Paling nggak banyak sih, paling sekitar 50 kiloan lah kalau ikan koi. Tapi kalau di luaran mah di mitra itu untuk ikan pembesaran ya. Tapi kalau untuk ikan larva per bulan kami sekitar 10 sampai 20 kilo. Nah, tapi kalau untuk ikan lainnya sekitar 2 kintalan seperti ikan nila gitu, ikan gurame itu per bulannya yang dibutuhkan sama Hada Jaya. Kalau di Hada Jaya sih bisa dikatakan mau musim hujan, mau musim kemarau kayaknya sama saja. Soalnya kalau Hada Jaya itu kolamnya kolam inovasi, Kang, bukan kolam alam kayak punya temen-temen gitu yang di luar daerah. Soalnya ini sebenarnya perkebunan yang awalnya digali, dibangun jadi sebuah peternakan perikanan. Ini di daratan bukan di dataran rendah ya. Ini posisinya lebih tinggi daripada dataran perikanan yang di bawah gitu. Kalau yang ini waktu show PTKC ya tahun 2018 Baby Champion ukuran 25 cm di Tasikmalaya. Jenisnya waktu itu Sanke Ginrin. Nah, kalau yang ini kemarin yang paling baru-baru kali ini waktu di Garut, Best Insight beko, ikan beko masih ada ikannya di vet ya. Kalau ini yang champion waktu itu sudah terjual sama orang Blitar dengan harga 15 juta. Nah, kalau ini Super Mini Champion, ini Kohaku Ginrin, ikannya masih ada di vet. Dan ini Best Insight ikan Budogoromo waktu. Nah, ini yang ceritanya indah ini. Waktu itu JNA Bandung ya, tanggal 15 September 2019. Ini JNA Bandung termasuk award internasional koi show terbanyak di dunia. Alhamdulillah waktu itu Hada Jaya bersama Ketua Paguyuban Koi Galuh, Kang Pino, kami mendapatkan Best Insight di ukuran 25 BU ya, Budogoromo. Dan kami berdua alhamdulillah dapat door prize 2 motor sekaligus. Itu mewakili Ciamis waktu itu di acara JNA Bandung. Dan yang ini Mini Champion B. Ini Aigoromo ini. Aigoromo ikannya masih ada. Aigoromo. Adalah sedikit lagi, sebagian udah kejual, Kang. Kadang-kadang kalau customer ada yang mau ikannya sambil sama pialanya, sama sertifikatnya. Jadi banyak yang nggak bertahan di sini. Ada sebagian yang kejual. Paling jauh paling ke Jawa Timur, Kang, ke Blitar. Saat mengikuti lomba biasanya yang jadi kendala itu bekal, Kang. Sebab sekali berangkat itu kami bisa menghabiskan uang sekitar 5 sampai 10 jutaan. Kalau Hada Jaya itu sebenarnya kelompok ya. Kita punya sekretaris, punya bendahara, dan punya bagian pasar. Makanya
Cuman kalau ini sebenarnya area punya HD Jaya dan anggota-anggotanya di luar area ini ada 9 anggota, Kang. Oh, kalau di Ciamis belum, Kang. Belum ada khusus pembinaan ya. Justru malah kalau memang teman-teman pengen sharing, belajar, karena ini Sekretariat Budaya Perikanan Ciamis dan kebetulan saya ditunjuk sama teman-teman untuk menjadi Ketua Pembudaya Perikanan Ciamis. Welcome ya, Kang. Saya membuka untuk siapa saja yang mau sharing, bukannya belajar ya. Kalau mau sharing, boleh datang aja ke sini gitu. Kita berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama-sama. Dan kalau memang memerlukan kesinergian dengan dinas, boleh karena PPC bersinergi dengan Dinas Kabupaten Ciamis. Kalau mau beli ikan koi bisa langsung ya, Kang, bisa kontak saya ke nomor 081 323 926 777. Diulang ya, Kang, 081 323 926 777. Barangkali ada medsosnya, Kang. Oh, medsosnya kalau di Facebook Hendar Suhendar. Kalau IG Hendar HD Jaya. YouTube ada, Kang? Oh, YouTube saya bukan YouTuber, teman-teman yang suka ngendorse di sini. Saya nggak jadi YouTuber, tapi kalau teman-teman mau buka apa ya istilahnya mengendorse di sini, ya silakan saya bantu gitu buat teman-teman. Titip pesan buat para pembudidaya ikan, calager, balager, lalau baduit. Semangat dan semangat sinergitas tanpa batas.